Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Eurike MTH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini, Bapak Penetua Alsen Bayan sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah, Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian, Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan keyboard atau musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Ibu Diakon Nerna Tutiasi dan Desmonda yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader, Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu 15 Maret 2026 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 22 Maret 2026 waktu pukul 8.30 WIB setengah 9 pagi. Pendeta pelayanan atau khotbah Ibu Pendeta Desi Natalia STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, liturgus Bapak Diakon Mulyadi. Pemain keyboard Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Saudara Yusak Alessandro dan Ibu Diakon Nerna Tutiasi. Liturgi tata ibadah sengsara 6. Berita keuangan baik pemasukan atau maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa melihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Kolekte SAM Rp92.000, persembahan syukur dari Baktiano Rp100.000, persembahan syukur ulang tahun ke-9 tahun Geral Immanuel Rp50.000, persembahan syukur Juni Prima Pratama Rp100.000, persembahan syukur ulang tahun ke-54 Mulyadi Rp50.000, persembahan syukur atas selesai penanaman bibit padi di sawah dari keluarga Junjung Wisaloh sebesar Rp150.000, persembahan syukur untuk pembangunan gereja baru dari Mambo dan Rini Rp500.000. Berita lain-lain, ibadah lingkungan atau rumah tangga, Lingkungan 1 Selasa tanggal 17 Maret 2026 diterima di tempat Demelson. Untuk petugas tidak ada perubahan sesuai jadwal. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Lingkungan 2 Rabu tanggal 18 Maret 2026 kosong. Dan kembali di lingkungan 2 akan dilaksanakan ibadah rumah tangga. Lingkungan yang dulu diundurkan diterima kembali, ibadah secara terbatas, mengundang pendeta penetua diakon setempat yaitu pada hari tanggal Minggu 15 Maret 2026 waktu pukul 11 selesai ibadah di gereja, tempat rumah keluarga Unai atau Indu Ela lingkungan pelayanan 2, Jalan Karatak Taheta, Kelurahan Barimba. Dengan petugas liturgus Bapak Penetua Y. Krisman, pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH. Kembali ibadah di lingkungan 2 akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan yang dulu diundur diterima kembali, akan dibacakan undangannya sebagai berikut. Salam dalam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan sukacita kami mengundang kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari pada acara ibadah keluarga yang dilaksanakan pada hari tanggal
Sabtu 21 Maret 2026 pukul 16 WIB atau jam 4 sore, tempat rumah keluarga Jepin Tibabu, Jalan Keratak Teheta nomor 41A. Demikian undangan disampaikan. Atas kehadirannya kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang mengundang Jepin Tibabu. Kami akan membacakan petugas yang di tempat keluarga Bapak Jepin Tibabu dengan liturgus Ibu Penetua Herti Karolina SPD, Pendeta Pelayanan Ibu Oktavianti STH, pemain musik Bapak Penetua Mardim Ampung SPD dan songleader Ibu Diakon Nerna Tutiasi. Ibadah lingkungan 3 Kamis tanggal 19 Maret 2026 diundurkan ke bulan Agustus. Ibadah kategorial seksi pelayanan Bapa SPB akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapa SPB sekaligus pembubaran panitia Natal SPB tahun 2025, yaitu pada hari tanggal Senin 16 Maret 2026 waktu pukul 18 WIB jam 6 sore, tempat keluarga Bapak Yuram Pelta, lingkungan pelayanan 2 di Pastori, dengan petugas liturgus Bapak Yeno Heldi, khotbah Bapak Pendeta Simon Palo, keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, song leader Bapak Diakon Junirum Sakarya. Diundang Bapak-Bapak SPB untuk hadir pada ibadah tersebut. Ibadah kategorial seksi pelayanan perempuan SPPer tanggal 15 Maret 2026 diterima sesuai jadwal. Untuk petugas tidak ada perubahan. Diundang ibu-ibu SPPer untuk hadir pada ibadah tersebut. Ibadah kategorial seksi pelayanan remaja pemuda SPRP di tempat kelompok Bella Nova Davids Delon diundurkan, tetapi tetap dilaksanakan ibadah yaitu pada hari tanggal Jumat 20 Maret 2026 waktu pukul 18 WIB jam 6 sore, tempat gedung gereja Betania Barimba, dengan petugas pelayanan Pendeta Pelayanan Pendeta Desi Natalia STH, pendamping Penetua Yonatan SPT, liturgus Kristo Asaryagi, doa syafaat Exaudin Nathanael, doa persembahan Gita Dolceet. Diundang remaja pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah ucapan syukur pertunangan Triola Prandini dan Okta Saputra, yaitu pada hari tanggal Senin 23 Maret 2026 untuk waktu atas permintaan keluarga ada perubahan, yaitu pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Tempat rumah keluarga Bapak Epeson, lingkungan pelayanan 1, Jalan Kecamatan, Gang PDAM RT 3, Kelurahan Barimba. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Kami akan membacakan undangan Kapiper yang akan kami bacakan. Undangan kebaktian Kapiper kepada yang terhormat SPPer Jemaat Sekawasan Resort Kapuas Seberang, SPPer Jemaat Hampatung, SPPer Jemaat Maranatha Dahirang, SPPer Jemaat Betania Barimba, SPPer Jemaat Sungai Pasah, SPPer Jemaat Lelo Sakepinang, SPPer Jemaat Galilea Tamban Luar, SPPer Jemaat Yahya Kolam Tengah, SPPer Jemaat Immanuel Sidorejo di tempat. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama ini kami mengundang seluruh anggota seksi pelayanan perempuan SPPer Seresot Kapuas Seberang untuk dapat hadir dalam kebaktian Kapiper yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 19 Maret 2026 waktu pukul 15 WIB jam 3 sore siang, tempat ibadah Gereja Yahya, petugas SPPer Dahirang, Pendeta Pelayanan Pendeta Lisa Arianti STH. Kegiatan ibadah
Untuk itu kami mengharapkan kehadiran seluruh anggota Kepiper dalam ibadah tersebut. Demikian undangan ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Barimba 13 Maret 2026, Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKI Kapos Seberang, Ketua Desi Susilawati STD ke Sekretaris Mary Susianti, mengetahui Ketua Majelis Resort GKI Kapos Seberang Pendeta Oktavianti STH. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu Tata Ibadah Sengsara 5. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Dan pada bait yang ketiga, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita memasuki minggu sengsara yang kelima. Kita mengingat kembali saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang-orang menutup mukanya terhadap dia
dan bagi dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ditahbiskan ibadah ini dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita sambut putum dan salam tadi dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 29, baitnya yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Nas pembimbing, bila ia berseru kepadaku, aku menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan hati yang penuh penyesalan. Di dalam keheningan masa minggu sengsara ini, kami merenungkan kasih-Mu yang begitu besar melalui penderitaan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sering kami hidup jauh dari kehendak-Mu. Kami lebih mengikuti keinginan diri sendiri daripada mengikuti jalan-Mu. Kami kurang mengasihi, kurang mengampuni, dan sering menutup
hati terhadap sesama yang membutuhkan. Ampunilah kami, ya Bapa, sucikanlah hati kami dari kesalahan dan kelemahan kami. Lembutkanlah hati kami yang keras, dan tuntunlah kami untuk hidup dalam kebenaran kasih-Mu. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah dalam minggu sengsara yang kelima ini, seperti tertuang dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 19 hingga yang ke-22. Demikian berita anugerah. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikian berita anugerah. Amin. Silakan kita duduk kembali. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaan dari antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, yang lebih dahsyat daripada segala alam. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Pembacaan untuk kita pada pagi hari ini seperti yang terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama hingga yang ke-13 dengan judul Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau akan berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakanlah, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku seorang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tiba ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu itu membawa keselamatan? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan itu. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah kau pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat
manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Sama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anak-anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang membalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia, dan kemerah-merahanlah dan matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel menyambut tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sebab hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Allah atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sedemikian jauh firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat 24. Kita sambut pembacaan Alkitab kami dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 116, baitnya yang pertama, kedua, dan yang kelima. Yang kelima. Jika mau
Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Shalom, Salam. Puji Tuhan, kita hari ini boleh ada bersama dalam ibadah Minggu Sengsara yang kelima. Bagian dalam firman Tuhan dalam Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-35 hingga ke-43 akan menjadi dasar perenungan kita bersama pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi langkah kaki kehidupan dan terang bagi jiwa. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca bersama dalam bagiannya Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Di bawah perikop Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Sudah menemukan Bapak Ibu? Baik, saya akan baca ayat 35, jemaat menyambut ayat 36 dan seterusnya sampai ayat 43 kita baca bersama. Demikian firman-Nya ayat 35 disambut jemaat nanti pada ayat 36. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya rasa kita sepakat bahwa yang namanya buta itu tidak enak. Susah jiwa bute, hawur-hawur gini kico. Aku injek, mau jadi begarek kacamata tuh, tapi lai tah kico aku. Biar aku jadi hunjun mimbar, teh aku masih tegi HP ku, WA aku anakku antar kacamata mama. Teh penonton dia kon magahakang ku. Awi nare dia aku nampai ya, awi aku tuh amun ke jauh. Tarang. Tapi bila tukep pehe kulukum payah. Dan Bapak Ibu tege sama kalau aku. Dia mangat kalau dia nampai ya jelas. Buta setengah kah? Buta penuh kah? Sama-sama tidak enak. Apalagi kabur ini kan belum ya. Kalau kabur ini belum merupakan buta sebenarnya, tapi tetap tidak enak. Keluhan kita sakit kepala dan seterusnya karena kita tidak bisa fokus melihat apa yang ada. Oke, kita sepakat ya bahwa kalau tidak ada mata yang bagus, kita tidak enak. Sepakat? Melihat pundang, kita lihat sapi, padahal pundang. Bercanda Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita sepakat bahwa menjadi orang buta, baik buta penglihatan penuh atau bagaimana, itu tetap tidak enak. Karena kita memang membutuhkan yang namanya kacamata, membutuhkan mata kita ini untuk melihat segala sesuatunya. Nah Bartimeus, saudara, tokoh yang kita hari ini berada di kota Yeriko. Yeriko ini sekarang wilayahnya Palestina Bapak Ibu ya. Jadi ini kita berbicara tentang negara yang sedang heboh-heboh ini, Palestina. Jadi di Yeriko itu ada Bartimeus namanya, seorang buta. Tetapi luar biasanya saudara, Bartimeus ini hafal silsilah Yesus. Karena itu terbukti dia mengatakan Yesus anak Daud. Dan berulang kali dia berteriak, Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku, celikanlah mataku, begitu kira-kira. Jadi ini merupakan kelebihannya. Amunita tuh kira menjadi bebute bulu ke dia nih. Dusah kare bebute, hawur gin. Dia nangat kumbasa, mining ketu nih. Mungkin begitu ya. Tadian itu malas saya membacanya begitu. Kalian saja yang mata kalian hawur begitu. Itu menjadi alasan kita untuk tidak membaca Alkitab karena kita kabur. Saudara, Bartimeus dalam keadaan buta tidak demikian. Dia boleh buta secara jasmani tapi dia tidak buta secara iman. Amin.
Buktinya apa? Saudara, barangkali sebenarnya begini ya. Pada waktu itu orang-orang yang mohon maaf dalam keadaan disabilitas, mereka mencari nafkahnya itu di bait Allah. Ini menjadi catatan. Di tempat-tempat yang ramai, di tempat-tempat orang mau bersedekah. Coba payah tuh kep kerem sigit, tuh kep jatuh pangita, tuh kep gereja, kep sigit teh arek mahut. Apalagi mun Anda Jumat atau bulan puasa kutu impak be. Engkau hendak tahu ke mimit keranjangmu tipe timpang. Coba ya. Jadi dia ulum nengak. Ya. Si ampin bo mata kere ngawuk kere lumpur dan macam hello. Nah, saudara, otomatis ketika dia berada di bait Allah untuk meminta-minta, tadi kerjanya adalah seorang pengemis karena memang tidak bisa apa-apa ya, karena buta tadi. Dulu itu belum ada yang namanya huruf braille ya. Sekarang ada huruf braille, orang bisa membaca dengan meraba yang buta. Ini kan jauh berabad-abad yang lampau sebelum Masehi ini, sebelum Yesus ya, kalender kita itu ada begitu. Sekarang kan 2025 ya. Kalau hitungannya pekerjaan Yesus berarti 0. Hitungannya mungkin abad keberapa? 2026, sorry. Buta ini, buta kalender. Nah, Bapak Ibu terkasih, otomatis telinganya mendengar. Yang namanya Taurat, yang namanya silsilah, kitab Salomo, kitab Amsal, kitab apa yang dibuat oleh Daud itu dibacakan. Artinya dia punya kelebihan telinganya, mendengar dan merekam dengan baik. Sehingga si buta ini tahu bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Padahal bara Daud akan Yesus teh are. Tapi Daud memang yang terkenal lawi raja. Yusuf jatun teh utara Bapak Yesus. Bin Yesus teh kan secara kelunen teh binnya Yesus itu secara manusia adalah Yusuf. Tetapi yang diserukan di sini apa? Daud. Berarti si Bartimeus tahu bahwa Yesus itu binnya adalah Daud. Jadi garis atau pohon keturunannya, rumpunnya adalah Daud. Karena apa? Telinganya mendengar, otaknya merekam. Artinya ingatannya kuat. Nah, ini kelebihan dibandingkan kekurangan pasti ada banyak. Karena itu kita jangan minder ya. Jangan minder. Kekurangan kita apa? Pasti ada kelebihan kita. Amin. Kira-kira ada punya kelebihan apa sekarang ibu-ibu, bapak-bapak? Kelebihan duit boleh dikasih. Kelebihan Bapak Ibu saya tidak tahu. Tapi barangkali orang melihat banyaknya kekurangan kita. Nah, ini kita catat. Nah, saudara, berikutnya bahwa tadi saya menyampaikan bahwa Bartimeus ini adalah seorang yang tidak buta iman. Barangkali juga dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya dia mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang lain yang dalam keadaan sakit. Sehingga ketika dia mendengar Yesus datang, dia ekstra berteriak supaya didengar. Ini majemuk, orang banyak. Yang namanya orang banyak, Bapak Ibu, kita sulit mendengar. Betul tidak? Betul tidak? Ingat, teknologi speaker itu baru ditemukan akhir-akhir ini saja. Tidak ada speaker atau toa zaman dulu. Andal nyamai. Munaku tuh puna tege speaker lebih tingku. Biar dapat itu tuh nyaring. Teh kelebihanku. Tepuk tangan akang kowe lo. Tahu coba. Itu kelebihan saya menurut saya, tapi kadang-kadang orang melihat nyaring tutup nyaman ibu jika. Tapi gunanya saya hari ini menyampaikan kepada Bapak Ibu tanpa kalau mati lampu saya tidak kicau begitu karena speakernya ada di saya. Itu kelebihan saya. Nah, Bapak Ibu, kelebihan dari Bartimeus itu adalah dia berteriak dengan nyaring. Dan Tuhan mendengar dia. Lalu apa yang kata Tuhan kepadanya? Narai kehendakmu. Awi suara tuh nakuna nyaring bara ulu beken. Kira-kira teh mungkin iya narai laku teh. Kenampi gaya teh tah dia ulih mengulang indai. Tetapi dengan suara nyaring, barangkali ia sambil mengasar, ia sambil maju narai macan, karena biasanya orang buta itu pakai tongkat ya. Mungkin dia memukul orang atau bagaimana begitu, entah kita tidak tahu, dalam rangka dia ingin sembuh. Amin. Artinya Bartimeus punya kegigihan.
Dia tidak pantang menyerah. Dia punya iman yang kuat untuk sembuh. Amin, Bapak Ibu. Ini penting juga menjadi kekuatan iman bagi kita dalam keadaan yang barangkali kita saat ini dalam keadaan sakit. Kita harus gigih untuk memperoleh kesembuhan. Kalau perlu berteriak kepada Tuhan, teriaklah kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana kasih Allah, tetapi juga kita melihat bagaimana perjuangan Bartimeus sebagai seorang yang dipandang rendah. Ingat, dia pengemis, dia buta, di tengah-tengah masyarakat dia bukan seorang yang penting, tetapi dia bisa menarik perhatian Allah, saudara. Komunitas tuh narai cara itah menarik perhatian Allah. Berbuat dosa ikir aku lah are-are. Tehau kikau pun Tuhan rek dosam, jadi ikum nempa dosa. Penting dia gitu teh. Tidak. Justru kita kalau mau dekat dengan Tuhan, kita harus kudus, kita harus suci, betul Bapak Ibu. Kalau berbuat dosa semakin banyak, semakin Tuhan berikan umur panjang katanya, supaya diberi kesempatan bertobat. Sedangkan kita tuh amun aku hilak aku umur panjang tuh. Winarai biar kau umur panjang dia beri gas. Munyak gue nih konesum. Suruhnya aku membaca. Barangkali ayo munitah tuh sampai menyu esunitah kare membaca. Munitah juga belum ujuh. Seperti itu gambarannya. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, banyak hal yang kita bisa ambil dari kehidupan seorang buta yang hari ini namanya dimasukkan di dalam kitab Lukas. Ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan menangis. Waktu ia mendengar orang banyak, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, kata kasihanilah aku juga harus mewakili keimanan kita. Bahwa kadangkala kita ini tidak buta secara fisik. Amin, Bapak Ibu, kita tidak buta secara fisik. Bersyukur ya Bapak Ibu, kita tidak buta. Amin. Saya bersyukur masih bisa melihat meskipun dibantu oleh kacamata. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika kita berada dalam keadaan demikian, kita mencontoh Bartimeus bahwa ia berkata kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah aku. Satu sikap yang menunjukkan kerendahan hati untuk meminta kesembuhan. Lalu kata berseru tadi bentuk dari kegigihan. Dia tidak pasrah dengan keadaannya. Kecuali kita jadi ngah-ngah memang pasrah anak mati ya pasrahi. Tapi dalam keadaan pasrah kita jadi mengaku salah dengan Tuhan. Ente pasrah di sesungguhnya. Dia di pasrah mana si nuluhi di belum di itah berlaku asituna dengan talah. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, demikian hari ini buta tidak menghalangi kasih Allah. Amin. Kekurangan kita tidak hanya buta, saudara. Kita punya banyak kekurangan. Barangkali kurangnya kita adalah dosa kita banyak. Kebutaan rohani yang harus kita hindarkan. Kebutaan iman yang harus kita hindarkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang merasa nyaman dalam melihat, tetapi buta dalam iman. Jangan sampai kita tidak memiliki kegigihan dalam mencari Tuhan. Kemudian jangan sampai kita menjadi orang yang tidak rendah hati dalam mencari kasih sayang Tuhan. Karena itu kita istimewa ketika kita punya cara datang kepada Tuhan, mengatakan kasihani pasti aku oh Tuhan. Dengan cara apa Bapak Ibu? Sederhana sekali, berdoa. Penting bagi kita untuk berdoa. Penting bagi kita menyerahkan diri dengan tidak tinggi hati di hadapan Tuhan. Penting bagi kita untuk tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Saya tidak ingat di mana saya berdoa bercerita tentang orang yang berdoa minta Tuhan berilah aku arus berkat. Di sini ya. Tuhan berilah aku berkat seperti arus sungai yang deras mengalir.
Datang berkat dari Tuhan, deras sekali, uang receh semua. Apa yang terjadi? Halo Bapak Ibu. 1 karung turun, 2 karung turun, tapi duit logam murah sah. Benar aja terjadi. Penyet kita hawi duit logam, uang logam itu kan berat, saudara. Nah itu saya ingat kemarin saya di sini ya, berkhotbah beberapa minggu yang lalu. Saudara berdoalah secukupnya. Lihat bagaimana Bartimeus hanya mengatakan, aku mau sembuh, aku mau melihat. Karena dengan melihat dia tahu seperti apa sosok penyelamatnya. Tuhan memberkati saya dan saudara sekalian. Ingatlah bahwa Tuhan melihat kegigihan kita. Ingatlah bahwa Tuhan melihat hati yang rendah dalam doa. Berserulah kepadanya, dengar ia menjawab kita. Respon kita adalah bagaimana dilihat dalam ayat terakhir. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Terakhir Bapak Ibu, kadangkala kalau Allah sudah menolong kita, kita lupa bersyukur. Kadangkala kalau Allah sudah turun tangan, kita lupa bersyukur. Hati-hati, Allah bisa dengan mudah mengambil berkatnya daripada kita. Salah satunya tadi, berkat kesehatan. Barangkali bahkan Tuhan bisa mengambil kita daripadanya. Napas kehidupan yang kita pinjam ini bisa dia ambil. Lalu arek dosa luang tu kau metutukia mati kau terai berbuat dosa. Atau justru sebaliknya, kuberi engkau umur panjang supaya engkau ingat akan pertobatan. Amin buat firman Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati. Ingatlah, Tuhan menantikan kegigihan dan doa yang dalam kerendahan hati. Amin. Marilah kita merespon firman Tuhan tadi dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 128. Baitnya yang pertama dan bait kedua. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, ditempatkan ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, belang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, ditempatkan ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapak Ibu, kita bersama-sama masuk dalam doa. Mari pakai kesempatan berjumpa dengan Tuhan dalam doa ini. Dengan rendah hati saudara boleh mengikuti saya, atau saudara punya doa pribadi sendiri, silahkan mari bersama
bersepakat kita ke hadapan Tuhan dengan rendah hati kita datang. Terima kasih Tuhan, kesempatan indah kami boleh berkata-kata di dalam Tuhan saat ini, mendoakan jemaat Barimba, baik yang hari ini ada hadir di dalam gedung gereja, ataupun barangkali memiliki kerinduan yang dalam namun dalam keadaan sakit di rumah maupun di rumah sakit, ataupun oleh karena pekerjaan mereka tidak dapat mereka tinggalkan. Biarlah atas kasih karunia dan berkat Tuhan, apapun yang menjadi permintaan hati dan hidup kami, Tuhan, saat ini kami berseru di hadapan-Mu, ampunilah kami, janganlah dosa menghalangi doa kami sampai kepada Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, dan kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Saat ini hamba-Mu bersama dengan jemaat Barimba berdoa untuk yang berulang tahun kelahiran saudara kami Gerald Immanuel dan Bapak Mulyadi, masing-masing dalam usia mereka 9 tahun dan 54 tahun. Barangkali pula ada nama-nama yang saat ini belum sempat tercatat oleh kami. Kiranya atas kasih karunia dan berkat Tuhan, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, atau peristiwa-peristiwa penting yang kami syukuri, kami berdoa, berterima kasih, bersyukur kepada Allah yang sudah memberi berkat dalam kelimpahan kepada kami setiap saat. Kami juga berdoa untuk jemaat di tempat ini dalam pergumulan dan perjuangan rumah tangga, kehidupan pribadi, lepas pribadi. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi pergumulan dan ucapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan hidup kami, baik kami yang pada saat ini bergumul dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kami, dengan keadaan kehidupan kami, ataupun kami baru saja melakukan sesuatu yang baik, ataupun kami merencanakan apakah itu pertunangan, apakah itu barangkali kami akan purna tugas, apakah kami akan melangsungkan pernikahan, atau barangkali ada yang akan melahirkan. Barangkali juga ada yang belum menemukan pasangan hidup, atau berbagai hal yang tidak dapat hamba-Mu sebutkan satu persatu. Tuhan, tolonglah, biarlah mata iman kami percaya bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan ketika kami berserah penuh akan segala sesuatu yang kami bawa di hadapan Tuhan. Berilah berkat dan rezeki-Mu untuk tahun 2026 ini. Kami percayakan barangkali dunia melihat tahun ini adalah tahun kesulitan, tetapi bagi kami selalu Tuhan, bagi kami adalah Tuhan yang memberi berkat. Baik sawah ladang kami, usaha pekerjaan kami, baik kami ASN, baik kami sudah purna tugas, baik kami sedang menyiapkan diri dalam purna tugas, ataupun barangkali kami masih menjalankan kehidupan pekerjaan kami, Tuhan, kepadamu kami berserah. Jauhkanlah kami daripada malapetaka, jauhkanlah kami daripada kesusahan. Biarlah atas kasih Tuhan kami senantiasa bersyukur akan apa yang ada yang kami miliki hari ini, besok, senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian pun bagi kami yang saat ini sedang bersama-sama jemaat Barimba di tempat ini berjuang bergumul untuk pembangunan gereja di lokasi yang baru dan pemeliharaan gereja di sekitar tempat gereja Betania ini, baik pastori juga apa-apa yang menjadi tanggung jawab majelis jemaat. Tuhan, biarlah segala sesuatunya berjalan atas kehendak Tuhan bagi jemaat, bagi pembangunan panitia dan seterusnya yang boleh memberi diri untuk pelayanan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan. Kami semua boleh melipat tangan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan senantiasa. Tak dapat kami mengukurnya betapa dalamnya kasih Tuhan, sehingga seorang buta pun Tuhan sembuhkan. Kami ingin bahwa hidup kami seperti itu di hadapan Tuhan. Kami buta kepada dunia ini, tapi mata kami dicelikan kepada Tuhan Allah Bapa yang senantiasa mengajar kami berserah diri dalam doa. Demikian diajarkan kepada kami untuk diucapkan demikian. Bapa kami, kudus kami, datang. Amin. Bapak Ibu, kami undang kita sama-sama berdiri mengikatkan iman, pengakuan iman rasuli kita.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin, amin, amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhanlah hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 baiknya ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Marilah kita berdoa. Segala sesuatu yang ada pada kami adalah kepunyaan-Mu ya Bapa. Sepatutnya lah kami bersyukur dan berterima kasih atas segala pemberian-Mu, dan rasa ungkapan syukur kami nyatakan dengan menyerahkan persembahan syukur kami. Berkenanlah Bapa memberkatinya, dan kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 199, baitnya yang pertama sampai selesai persembahan kita kumpulkan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari.
kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Terimalah pengutusan dan berkat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, Ibadah kita selesai selamat hari ini. ku bersama